Aku memang lemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aslamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal mereka diajak kepada dinul Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Orang yang zalim adalah orang yang membaca Bible tapi tidak mengerti makna kebenaran yang ada di dalam Bible. Sungguh di dalam Bible itu ada dua Yesus yang berbeda. Yesus yang adalah Al-Masih, putra Maryam yang datang kepada Bani Israel, dan juga Yesus Al-Masih yang datang kepada umat Kristiani. Ini adalah dua sosok yang berbeda. Halo Bang Zuma, selamat sore. Saya sudah di atas komal ternyata, kirain masih di kamar. Ya, lanjut. Ini udah malam pula. Iya, ini live langsung dari Palestina. Kaifa khaluk? Saib, naam, saib. Saya lagi di Suriah ini Bang Zuma. Ini rambut kapan tumbuh ya Om? Dari kemarin tengok kayak gini terus rambutmu, dari 2001. Baru naiknya komal aku ya Bang. Ini follower kau. Oh iya. Oh iya, sorry. Apa masalah? Gejala awalnya gimana? Kelainan tahun berapa? Lanjut. Kenalanlah dulu, jangan langsung Ya. apa. Perkenalkan, nama saya Bang Suma, orang yang paling dibenci dan yang akan mempermalukan Pak Dosma. Saya Bang Suma, Bang. Sudah dapat surat panggilan, Bro? Panggilan surat cinta terlalu banyak. Cuman suratnya kesasar. Gak ada yang sampai ke rumah, kesasar suratnya, entah kemana-mana dibuatnya. Gitu, jantanlah datang gitu. Lu pikir gue ayam apa? Kan ayam jantan. Iya. Emang kan di timur Iya sih. ya, ayam jantan. Betul. Bukan akunya kau Ayam jantan dari timur, iya betul. Kamu si botak dari gua hantu, betul? Bukan dari gua Hiro aku. Ini gua Hira. Makanya aku akan menyesatkan Anda. Oh gitu. Kalau orang diajarkan kemudian oleh sosok makhluk yang mengajarkan kemudian kita mendudukkan Nabi Isa alaihi salam sebagai rasul, sampai kita menghembuskan napas terakhir, Isa tetaplah rasul, apakah itu sesat? Enggak. Percayalah bahwa makhluk yang datang itu adalah roh kebenaran. Bang Suma. Ya paman. Intermezzo jangan langsung serius gas begitu. Lah ini udah bercanda dari tadi. Abang aja yang tegang. Aku nggak tegang, ajalah teman-teman di bawah itu tetap gitu kan. Maksudnya apa? Ajak tulu gitu kan. Tulu matulu gitu. Iya, nggak apa-apa tulu tetap gitu ser gitu kan. Oh, minta mawar, teman-teman silakan kasih giftnya kepada saudara Qasim biar besok bisa beli rambut wig. Jangan itu Abang Suma. Aku dari tadi dikeroyok sama teman-teman murid-murid ini. Oh, berarti abang ini termasuk orang yang dicinta. Tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah dan diberikan harapan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang baik, yaitu mereka senantiasa kontak dengan orang-orang Islam yang membimbing orang ini menuju kepada jalan yang lurus. Berarti Anda dapat kesempatan itu, Bang. Di manakah jalan yang lurus itu, Bang? Jalan lurus itu adalah ketika kita mendudukkan anak Maria itu sebagai Rasulullah. Oh, saya kira Fattakullah wa ati'un. Haza siratul mustaqim. Bertakwa kepada Tuhannya Nabi Isa dan juga taat kepada ajaran Nabi Isa, itulah jalan lurusnya itu. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal ada dua. Mengenal Tuhannya Nabi Isa, dan yang kedua mengenal Nabi Isa. Jangan mengenal Yesus. Yesus bahaya kalau dikenal. Yang datang kepada Paulus itu bahaya itu.
Gitu saudara. Silakan. Angkat tema yang apa yang bisa kita ilmu-ilmu baru lagi apa gitu. Jangan itu terus. Kan kita sudah sampai final bahwa yang mempersembahkan kemudian kematian di atas tiang salib itu adalah syaitan. Nah, kita masih masuk materi yang lain aja. Materi apa itu? Ya, materi apa ke? Kenapa Paulus mempersembahkan korban kepada setan? Nah, itu bagus. Itu terusnya kau bang semua. Itu materi baru kawan, itu materi baru 3 SKS. Kenapa Paulus masih mempersembahkan setan berupa korban manusia? Apakah nggak cukup? Siapa setan itu? Ya setan yang datang kepada Paulus yang mengaku Mesias, itulah setannya. Oh, utusan itu. Iyalah. Gitu ya. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anaknya Maria yang mengajarkan Injil ke Bani Israel, itu bukan Yesus, itu beda. Itu makhluk lain yang ngaku-ngaku Yesus itu. Gitu. Dalilnya Ya. Dalilnya. Dalil dari mananya? Ucapan Yesusnya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penyesat itu. Itu kunci matinya itu di situ. Jadi kalau ada orang, ya gimana? Kalau misalnya sesungguhnya Nabi Paulus itu suka tinggal di gua, gimana itu? Kalau nabi palsu tinggal di goa itu nggak ada bang, nggak ada. Nabi palsu tinggal di goa itu nggak ada. Oh gitu ya. Nabi palsu itu tinggalnya di dalam bilik. Bilik. Ya, itu kan bilik kan gua juga biasa. Oh beda. Bilik yang dimaksud dalam kitab Anda itu temeong. Temeong itu artinya bilik penjara, bilik rahasia, bilik penjara. Itu kan tempat-tempat gelap itu. Kalau dikatakan tempat gelap, itu tidak diterangkan kemudian di dalam kitab saudara. Yang ada malah justru iblis itu dilemparkan ke dalam alam kubur. Itu loh. Iblis dilemparkan ke dalam dunia orang mati, dalam kubur. Siapa yang masih dikubur sekarang, nggak bangkit-bangkit? Kalau yang dikubur sekarang banyak, Paulus, Lukas, Markus, Matius, Petrus, Yohanes masih dikubur semua itu. Siapa lagi? Ya semua orang yang sudah meninggal dunia. Tapi keistimewaannya kemudian di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, semua nabi siapa yang masih dikubur juga? Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Masih hidup beliau sama seperti Nabi Musa. Iya, kalau hidup di mana dia sekarang? Oh, nggak bisa karena mereka ada di alam roh. Berarti Anda bertakiyah. Bukan bertakiyah, ini ayat suci Quran. Sekarang coba saya tanya kepada saudara nih. Nabi Musa itu pernah dikubur nggak Nabi Musa? Pernah. Pernah. Mati berarti ya? Iya betul. Kemudian dia diangkat. Hah? Di mana itu diangkat? Mayatnya hilang. Di mana? Di mana dalilnya tertulis mayatnya Musa hilang? Ini dulu ya. Ini tidak saja Nabi Anda sekarang ini. Hidup di ada sekarang. Kenapa? Nah dia katanya mati, hidup. Seluruh manusia yang sudah mati itu di alam barzah. Nah berarti dikubur. Dikubur dengan barzah itu beda, Cak Ayu. Beda. Di Makkah sana. Oh beda, itu kubur dalam pandangan alam manusia. Berarti dia mati tetap mayat, bangkai. Oh enggak dong. Buktinya gini. Nabi Musa alaihissalam di dalam Ulangan 34 itu sudah dikuburkan. Tapi faktanya
di dalam kitab Matius 17, Markus 9, ini faktanya, ini pelajaran untuk saudara. Yesus kemudian bersama dengan Petrus dan juga Yakobus itu pergi ke sebuah gunung yang tinggi, bertemu dengan Musa. Iya, Bahkan betul. Yesus bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Katanya sudah dikubur. Katanya sudah dikubur. Iya. Kok ada Nabi Musa? Kok ada Nabi Musa? Berarti Nabi betul lah Musa. kata Al-Quran. Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang soleh yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka tidak mati. Mereka itu hidup dan di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Ini iman kami, Bung. Ini iman kami. Alhamdulillah, ternyata di Bible membuktikan itu. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab saudara. Entah itu betul, entah itu salah. Yang jelas saya mengimani kitab suciku. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda mengimani kitab suci saudara? Kalau iya, berarti betul. Orang yang meninggal jangan kau kira meninggal. Mereka semuanya hidup. Subhanallah. Musa menjumpai Yesus di atas gunung sama Elia. Pertama Musa kan? Iya betul. Subhanallah. Berarti jangan mengira orang yang mati itu orang yang gugur di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan agama Allah itu meninggal. Mereka tetap hidup. Kalau Anda mengatakan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, berarti mereka juga hidup dalam tubuh kemuliaan. Buktinya, kalau Anda beriman kepada Bible, maka Matius 17, Anda harus mengimani Nabi Musa masih hidup, padahal beliau sudah dikuburkan. Nah, Halo dari sini. gimana dong? Gimana dong? Iya, gimana Apa kawan? topik kita ini? Ya, saya cuma mengikuti arah saja. Anda mau bawa saya kemana, saya akan pergi ke sana. Makanya aku bilang, cari materi yang paling berat, yang masih baru. Kasih turun yang lain supaya enak botak aku kelihatan itu besar dari itu. Oh, mau dibesarin? Ya udah besarin si botaknya kawan kita ini. Nah, buka kamera, betulan botak atau tidak? Belum cukup follower baru 40 biji. Baru 40, maunya berapa? Ya, yang ikhlas aja. Yang ikhlas saja. Ayo teman-teman di follow teman kita ini. Mudah-mudahan besok beliau bisa menggunakan hatinya. Abang, udah berapa lama diskusi lintas agama? Saya diskusi lintas agama itu sudah lama, 2005 mulai. Wih, udah berapa tahun itu? 2005. Hitunglah. Hampir 20 tahun. Iya. 20 tahun. Iya, Anda belum lahir, saya sudah mulai berdebat. Nah, udah lah. Umur Anda sekarang kan baru berapa? Baru 72. Waduh. Lahir Bang Juma, lahir lebih Belglen. Sama itu. 27. Sama itu makanya. 19 tahun saya belajar Bible, 19 tahun. Jadi, apa titel tertinggi di Kristen untuk belajar Bible? Titel tertinggi itu apa? Di Kristen. STT? Nggak ada STT? titel di Kristen. STT Nggak ada. titel di- Sarjana teologi. Nah, Sarjana bilang gitu teologi. apa? Di sekolah tinggi. gitu, Pak. Kalau profesor itu kan berapa tahunnya? S1 5 tahun, tambah S2 2 tahun, S3 S1 2 5 tahun. tahun. Saya udah di atasnya profesor, 5 kali lipat lagi di atasnya profesor. 19 tahun saya belajar Bible. Ini itu bukan profesor lagi abang ini berarti. Iya, kompresor. Makanya semuanya pendeta-pendeta itu Profesor bahaya juga. itu. Bersera. 2005 saya pertama kali dihadiahkan sebuah Bible dari teman saya di Departemen Agama, staf biasa. Sekarang dia menjadi kepala Depak di Toraja Utara. Di mana itu? Di Toraja di Sulawesi. Beliau juga aktif sebagai pendeta di gereja dan dia sebagai kepala Departemen Agama di Toraja Utara. Itulah orang yang
memberikan saya Bible, saya belajar pertama kali. Niatannya kemudian mungkin ingin mengajak saya menjadi seperti dia, menjadi Kristen, tapi alhasil justru saya hitung-hitung ini menjelang tutup tahun, orang yang saya sahadatkan itu sejak saya belajar apologet itu hampir 500 orang lebih. Kirim-kirim nomor dulu, apa-apa ke sama Samsuma sih. Itu pun saya mensyahadatkan orang itu nanti di tahun 2000 berapa teman saya ini resign. Sudah 2008. Bukan. 2000 saya syahadatkan orang itu staf saya sendiri pertama kali sampai dia resign dari kantor. Itu 2000 berapa? Itu sudah satu kampung itu. Tunggu. Ini penting aku ingat. Ini sejarah dalam hidup saya ini. Namanya Yohanes Pasanda. Tahun berapa itu ya? 2008 saya mutasi dari kota Parepare ke Makassar. 2008 saya dapat SK dari penempatan Dubai Utara selama kurang lebih 5 tahun. Habis itu kembali ke Vietnam. Di Vietnam, Filipina, Singapura, Australia 5 tahun. Kembali ke Belanda. Oh, tahun 2013 saya mulai mensyahadatkan orang. 2013. Dan alhamdulillah setelah saya hitung-hitung, database yang saya punya itu hampir 500. Itu yang langsung. Kalau yang melalui yang teman-teman saya di MMCI, di MCI, di IPM Tauhid yang kemudian melalui referensi saya itu udah lebih 500-an. Alhamdulillah banyak jiwa-jiwa yang kembali untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus. Jadi Bang, target lah ya 3 tahun ke depan ini separuh Kristen Indonesia Bang ya, target Bang ya. Kalau mereka mau diskusi dengan baik menggunakan pola akal, ya insya Allah. Iya. Bang Banyak Suma. juga Bang yang. Iya. Bang Suma. Iya Paman. Boleh nggak aku buat room diskusi, Bang Suma diskusi sama siapa gitu supaya Boleh. gitu. Boleh, yang penting jangan mengolok-olok Al-Quran. Saya pasti naik. Jangan mengolok-olok Al-Quran. Jangan mengolok-olok Nabi saya. Aku kick langsung gitu kalau ngolok-olok agama orang lain. Iya. Jangan mengolok Al-Quran, jangan mengolok Nabi saya, jangan mengolok Tuhan saya. Ngolok saya, gak apa-apa. Katain saya security, katain saya cleaning service, katain saya TKW juga boleh, gak apa-apa. Abang Suma. Bisa Bang Suma. Kemarin juga bisa. Tidak, tapi maksudnya saya buat Assalamualaikum. Abang Suma datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Kosim permisi sebentar ya. Sebelum ditenang turun ini. Siap. Tadi sebetulnya udah turun, tapi udah pengen turun, tapi lihat Abang naik. Aduh, boleh satu kalimat ya Abang, boleh ya? Boleh, Cuma, boleh. Silakan Ukhti. Boleh, ya. Masya Allah. Ji punya puisi buat Abang. Masya Allah. Di sini pecinta beliau. Ya, Masya Allah. Terlalu cinta bahkan, Masya Allah. Dan Ji juga salah satu di samping penggemar beliau, fans berat beliau, Ji juga salah satu yang menerima hidayah karena kehadiran beliau. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, sama lakinya yang bule ya. Bukan laki Bang, belum. Itu gini Bang. Aduh. Orang tuanya ya waktu itu ya. Saya jadi lupa ingat. Iya Bang. Orang tua. Ya. Orang jadi tua Abang ya. Gini, ya sebetulnya nggak gitu Bang. Ji itu kebetulan ketemu sama Abang Ji. Mohon maaf ya Bang. Waktu itu karena khawatir dengan fitnah, jadi Ji bilang Ji sudah punya anak 2, padahal itu anaknya kakak. Kakak kandungnya Ji. Gitu. Terus Masya iya. Allah. Supaya nggak ada fitnah karena Ji tahu Abang sangat dihormati kan, gitu Bang. Tapi Ji bikinkan lagu itu betul-betul karena Ji sangat mencintai Abang sebagai gurunda. Nah ini satu puisi buat Abang Cuma boleh ya Bang? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok deg-degan nih? Ya Allah, tolong ya Allah. Patah hati Bang Blender. Bukan. Itu bukan. Bunga mawar, bunga melati,
harum semerbak merona mewangi. Tak ditawar cintaku bersemi padamu Bang Zuma, pejuang Islam sejati. Allahu Akbar, Masya Allah. Seketika Qasim rambutnya bertumbuh pelan-pelan. Allahu Akbar, Masya Allah. Darah Qasim. Aduh. Ya Bang Oh Zuma, iya, jadi- ingat Ukhti Zi. Masya Allah. Iya. Bang. Betul. Ya Bang, jadi Zi mohon maaf ya Bang. Tempoh hari Zi itu nggak bermaksud untuk berdusta yang gimana, enggak. Zi hanya ingin menjaga nama baik Abang agar tidak ada fitnah gitu loh Bang. Iya. Maaf ya, Bang. Masya Allah. Gak apa-apa, sama-sama. Iya, Iya. alhamdulillahirobbilalamin. Salam sama murid-muridnya semua ya. Ukhti, iya makasih. Insyaallah Bang, terima kasih banyak Abang. Makasih. Terima terakhir Bang, Bang Zuma, Ya. I love you. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Hati Bang Blender. Subhanallah. beliau iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seibarat murid dengan gurunya gitu, cinta sama seperti kita cinta dan sayang sama guru kita kan. Gimana Botacilla, betul nggak? Nah ini gimana Bang, silakan Bang. Bang, Botacilla. Botacilla. Apa itu Cilla? Coba Anda terangkan, botak licin atau mengkilap. Coba Anda terangkan ke saya 2 Timotius 4 nomor 6. Boleh nggak? 2 Timotius. Ini 4. temanya apa? Ya ini temanya. Itu ayat bukan tema itu. Ya kita temanya di sini kok Paulus juga jadi korban persembahan dosa, itu kenapa dia? Assalamualaikum. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus kenapa jadi korban persembahan dosa juga ini? Ini Paulus selalu lata. Di mana ayatnya tadi? 2 Timotius 4 nomor 6. Paulus di situ mengajarkan dia juga dipersembahkan darahnya. Oh, iya tunggu dulu ya. Ya, Cuma satunya HP ko ni loading dulu. Tunggu dulu. alamak, sudahnya tidak ada koinnya, HP-nya cuma 1, rambut nggak tumbuh-tumbuh. Jangan lagi itu Bang semua. Tuhan 3. Tuhannya 3, tak ada satupun di antara 3 Tuhan ini yang pemurah sama mereka. Dan semua murid-muridmu tadi dari tadi aku sampai lupa irit jemput istri pula aku nih, aduh. Sempurnalah kebahagiaannya kawanku ini. Masya Allah. Abang siapa lah aku dulu. Hah? Dulu nanti aku undang khusus datang di debat. Oh iya. Oke. Nah, Oke bosku, saya follow. Kamu sendiri nggak follow saya? Malas dong. aku Enak kan aja. tapi itu aduh gimana pula. Ini baru Botacilla. pertama kali pula aku jumpa dengan dirimu. Wah, lama lalemu balau. Kenapa bisa kayak gitu bahasanya? Coba. Kosim. Aku jalan di YouTube. Kosim. Malam ini keberuntungan samamu Kosim. Malam ini kau tadi jumpa Ustadz Kainama, di sini jumpa Bang Juma. Apalagi? Coba, ini suatu keberkahan sama kau ini udah. Guru-guru semua jumpa sama kau tadi. Apalagi? Macam mana berkah istrinya mau ngusir dia katanya? Aki, Aduh. Ya gimana ya? bagus sekali Aki. Kalau sahadat langsung jadi ya kan? Iya namanya. Coba kurang ajar nih. Apalagi? Kosim. Gak apa-apa. Ayo teman-teman, kasih dia koin, kasih mawar teman-teman. Sahadat Itu langsung dengar Gurunda itu, dengar Tadi si Kosim jujur sama saya, dia masih dalam perawatan. Oh gitu. Iya. Cuman Nah, Kosim. tuh. Tuh coba koin tuh. Kan indahnya di Islam itu Masya Allah. Aku dong.
Sudah mengakui dia tadi. Tembuskan 100 kawan. Dia mau beli gomo. Udah. Teman-teman tahu nggak gomo itu? Tahu nggak gomo? Apa itu? Gemuk. Gomo, tahu nggak? Yang pelumas untuk besi karat itu. Iya. Itu bisa untuk saudara Qasim itu untuk numbuh rambut. Itu bisa dipakai, Bang. Macam oli ya. Iya, tapi ini mirip mentega. Jangan ada gitu. Oligarki Abang. bisa itu Sim. Apa tema abang yang susah dekat sama orang Kristen biasa? Semuanya, setiap saya bertanya, tidak ada satupun orang Kristen bisa jawab. Ada tema yang selesai. Boleh nyaku, Ja- boleh nyaku tanya saja sama abang. Abang nggak boleh nanya sama aku. Udah dikasih koin nggak mau ditanya? Ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Itu koinnya tuh, Iya, kan? mengalir terus koinnya itu. Gimana, Bung? Untuk 1.000. Hah? Benar-benar mau beli gemo ini orang? Nggak tahu diri kan itu namanya. Kau nggak aja kan nih. Sabar dulu Kosim, sabar kau dulu Kosim. Aku mau nyapa ini. Mama Yulia monitor. Mama Yulia, monitor. Monitor. Woi. Udah lanjut Kosim, lanjut. Apa materi yang dikuasai Qasim ini kira-kira kawan-kawan? Enggak, tadi Aku gini aja Kosim. ngalir aja. Gini aja Kosim. Tadi kan kau bertanya ya kan bahwasanya Yesus tidak disalib. Mau buktinya biar dijelaskan Bang Juma. Ya kan? Iya. Ya, tadi kan kau bertanya, Ustadz Kainama juga mengatakan Yesus tidak disalib. Diperkuat lagi sama Bang Juma, cocok? Cocok, rasa penasaranmu itu? Oke. Oke. Ya, itu Bang. Pemirsa di bawah. Yesus Kita tidak tanya salib. dulu. Tanya netizen yang setuju. Ketik 1. Ya, setuju lah, lanjutin. Enggak aja kau. Aduh. Kita kan jawab kritikan netizen. Banyak sekali maunya orang ini. Banyak sekali banyak. kawan kita ini. Tapi apa dan kalau bukan banyak? Oke lah. Aku minum dulu lah kalau gitu. Iya, minum dulu. Minum dulu. Tidak ada pula ketik 1 di bawah. Yang itu lah. Tidak ada yang setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Zuma? Sehat? Alhamdulillah, Kiai. Alhamdulillah. Ana sehat. Alhamdulillah. Dari tadi masih bingung tema. Bagaimana kalau saya yang kasih tema? Nah, tapi kemampuannya beliau ini yang Temanya kita tema-tema dasar aja, tema dasar. Saya kasih tema, siap nggak saudara Qasim? Jadi netral, saya kasih tema biar enak ngobrolnya, nggak kesana kemari. Tapi Pak Kiai Qasim ini pun lemah, cuman lah. Dia pun lemah. Dia dalil kayak tadi mengatakan Yesus terkutuk itu berdasarkan karena sonkat Bang Handi ganas. Terima dia karena sonkat. bukan karena kitab, makanya pening lah menghadapi dia nih. Ya, sebetulnya kalau mau saya kasih temanya itu sederhana saja. Apa alasannya ya secara dasar sebuah kitab dikatakan suci? Nah, itu kan tema dasar tuh. Wah berat Iya. nih. Bayar dulu bang. Permintaan khusus bayar. Agak lain pakai, agak lain ini. Agak lain ini. Soalnya kalau agak lain saya nyerah lah. Kalau dipanggil Gini, kalau dipanggil berdakwah kan dibayar, dapat setidaknya transfer lah gitu, ucapan terima kasih. Ini permintaan khusus ini bro. Mau, Bro. Iya. tapi biarkan. Iya. Padahal temanya itu dasar loh. Temanya kan alasan kenapa sebuah kitab dikatakan suci. Kan dasar tuh alasannya. Gini loh abang, tidak mengurangi rasa hormat lah sama aku, sama mungkin anda Pak Ustadz lah gitu kan. Aku orang awam tuh tidak Guru kami itu Bang Qasim. Nah kalau dia ini guru harus berani membayar seseorang yang tak belajar apa-apa untuk bisa menghadapi guru Anda gitu kan. Ah ya sudahlah, lanjutlah Bang Zuma, silakan lanjut. Saya nyerah. Gini aja Sim,
kamu bertanya aja sih satu pertanyaan yang menurut kami baik, kamu dikasih koin 10. Silakan. Oke. Jangan 10-100 lah, ini kelas ini. Oke lah. Kau ini dikasih hati kurang asam. Ini kalau aku tanya, abang semua dapat jawab 100 koin ke 10 pertanyaan aja cukup lah, 10 itu 1000 kalau pun aku Serius. Alamak, Masya Allah. kasih tunjuk istriku, aku ini dapat koin, makanya aku nggak jemput kau tadi gitu kan. Oh iya. Jadi dia nggak jemput Iya. istrinya. Kena marah. Ini ya Kena marah. dirayu supaya Berarti istrinya dijemput sama mantan cowoknya berarti nanti. nggak boleh Nggak apa-apa kan ya? Dusta-dusta Nggak boleh. Marah beliau. Aku tak marah, nggak boleh ngomong gitu, bicara tanpa bukti. Iya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Jawab. 10 pertanyaan kan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Baliknya kau bang. Katanya tadi bertanya nih. Katanya tadi Saya aku apa yang bertanya? Betul. Aku tak sempat bayar kau. Loh, katanya tadi minta ditanya 10 pertanyaan. Ya udahlah. 10 pertanyaan Sim dibalik. Kalau kau bisa menjawab satu pertanyaan 100 dapat 100. Gitu. Kalau benar jawabannya. Ini kan emang kan sudah 20 tahun lebih melanang Belajar bebal. biar berarti boleh lah abang ini dikasih raja maunya apa, raja debat atau raja polemikus atau raja framing, mau pilih mana? Raja Ningrat. Oh enggak apa-apa gitu. Orang dari mana lah ini dipungut sama Bang Blender datang ke sini? Pungut di mana? Ini banyak yang Pertanyaan turunkan botak. pertanyaan botak cila kablama. Ini kepala beliau ini kalau orang mau di hutan ini bagus. Orang mau bakar tapi tak ada korek, ini kepala dia ini tinggal dihantam pakai batu, cing, nyala. Allahu Akbar. Gitu ya. Bercanda itu kan bukan foto aslinya toh, itu cuman gambar biasa ya kan ya. Aslinya beliau ini gondrong. Gondrong. Iya. Silakan Bang. Pertama. Mengaku anak kemarin, anak usia sudah 80-an anak. Parah ini. Saudara Qasim ini mana? Gereja mana? Gereja mana? Si Blender tadi udah tanya, bukan. Iya Blender tadi nanya aku. Ada jawabannya di dia, tanya dia. Jangan-jangan tidak ada sektenya ini. Nggak usah lah kau pakai Kepengen kali bertanya tuh Aki, kepengen kali dia menghujat udah. Hah? Dia pengen bertanya, kepengen kali menghujat udah. Aduh, takut sekali kan sebelum aku bertanya. Gimana sih? Ya udahlah, daripada buang-buang waktu Anda. Lu bertanya deh, silakan. Lihat, Ya. lihat, ya. Kenapa Bang ini dia ini bohong apa enggak nih Bang Suma? Siapa? Ini katanya aku menghujat, dari mana aku tadi hujan? Enggak Bang. Nah, Belum iya, Bang. katanya. Oh belum, janganlah aku di situ. Aku mau bertanya jujur ini. Oke jawab Bang ya. Silakan, Pakai silakan. Pakai dalil baru Ya. aku yakin percaya dan aku tak akan bantah. Siap. Ataupun aku bantah itu mungkin karena tak ada dalil, jadi aku sopan gitu. Iya, iya Bang, aku bingung juga, gitu kan. Aku cari-cari kan.
Siapa sebenarnya istri apa itu si Adam di Islam? Kalau sebenarnya dalam hadis itu enggak. Kurang ajar. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya gini loh. Al-Fatihah dulu supaya bisa menjawab. Sama dulu. Begitu, masa gitu bertanya. Habis itu dia nggak kasih kesempatan. Iya. Di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan tokoh wanita yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Tetapi uraian daripada Al-Quran yang datang ketika berbicara tentang pasangan Nabi Adam, Rasulullah Muhammad SAW kemudian menyebut oknum yang bernama Hawa. Di mana itu dari Abang? Hadis Rasulullah menyebutkan kemudian. Tidak, saya tanya di kitabnya, Bang. Kalaupun saya sampaikan kepada saudara, pasti Anda tidak mungkin paham. Yang jelas di dalam itu kan Al-Quran itu kan menjawab, meningkatkan segala sesuatu, menyempurnakan gitu kan. Iya, saking sempurnanya Al-Quran itu sampai diuraikan kemudian. Iya, ketika di Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wahai Adam, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di sini di surga. Nah, Al-Quran tidak menyebutkan kemudian bahwasanya istrinya di situ disebut namanya dengan sebutan Hawa. Di mana ayatnya? Paham sampai situ ya? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 59. Oke, bacakan terjemahannya. Silakan. Itu tadi saya sudah sebutkan tadi. Waduh, bahaya ini.